Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 661. Penindasan berlebihan. Semua orang di meja bundar di sekitar juga sedikit. Mereka tidak menyangka bahwa Lin Xuan akan mampu mematahkan serangan Guo Yuxi dengan mudah. Lin Xuan sekali lagi menunjukkan kekuatan yang lebih kuat, yang sekali lagi melebihi ekspektasi mereka. Namun, ekspresi Lin Xuan dingin, seolah-olah dia tidak penting. Ini berarti kemungkinan besar dia masih belum memiliki kekuatan penuh. Hati semua orang semakin bergetar. Di saat yang sama, mereka semakin menantikan duel ini. Ini adalah pertarungan paling menarik sejak awal kompetisi 10 garis keturunan. Di arena, langkah kedua, suara acuh tak acuh Lin Xuan menyebar. Guo Yuxi kembali sadar. Melihat sikap Lin Xuan, dia sangat marah sekali lagi. Niat membunuhnya sangat menghina dan intens. Anak nakal, mati! Guo Yuxi berteriak dengan keras. Dia memegang pedang berharga itu dengan kedua tangannya dan melayang ke langit. Dia menatap Lin Xuan. Lin Xuan, kamu akan mati kali ini. Tebasan gelombang 9 lapis. Kemudian, dengan ekspresi gila di wajahnya, dia menebas dengan pedang berharga di tangannya. Dia menebas 9 kali berturut-turut. Pada saat yang sama, makna mendalam emas palsu, makna mendalam pedang dao palsu, makna mendalam palsu dari hujan, makna mendalam palsu dari air, dan seterusnya terungkap tanpa menahan apapun. Pada saat ini, Guo Yuxi telah melepaskan serangan terkuatnya. Dalam sekejap, angin kencang melolong, dan angin serta awan berubah. Seolah-olah alam semesta telah terbalik. Area dalam jarak beberapa ribu meter darinya tiba-tiba menjadi gelap. Awan gelap memenuhi langit, dan langit dipenuhi kegelapan. Kemudian, hujan deras turun. Namun, sebelum hujan mendarat di tanah, hujan itu menyatu dengan awan gelap di langit. Awan gelap itu berubah menjadi 9 cahaya pedang yang sangat besar. 9 cahaya pedang yang sangat besar itu berdiri di langit, seolah-olah sedang membelah langit. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Sebelum mereka mendarat, panggung di bawahnya sedikit bergetar, seolah-olah tidak dapat menahannya. Di panggung bundar di sekitarnya, semua murid sekte dalam melihat dari jauh. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, dan ketakutan terlihat di mata mereka. Terlihat betapa kuatnya itu. Semua tetua sekte utama menganggukkan kepala sedikit, dan mata mereka dipenuhi dengan kepuasan. Serangan Guo Yuxi telah melampaui tahap transformasi kristal. Bahkan tahap bela diri biasa, tahap awal kekosongan mungkin tidak bisa menahannya. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari para jenius top dari sekte dalam. Adapun Lin Xuan, dia hanya berada di tahap transformasi kristal tingkat 8, jadi sudah waktunya baginya untuk mundur. Jika dia membiarkan murid tahap transformasi kristal tingkat 8 memenangkan pertempuran, bukankah itu berarti tidak ada seorang pun di sekte Yuanling pada generasi ini? Pada saat berikutnya, 9 cahaya pedang yang menembus langit, seolah-olah memotong langit, jatuh dengan kekuatan yang tak tertandingi. Cahaya pedang yang menakutkan itu sepertinya mampu memotong segalanya. Seolah-olah bahkan Void pun bergetar. Langkah ini cukup bagus. Saat ini, Lin Xuan memberikan komentar acuh tak acuh. Namun, meski dengan kekuatan seperti ini, tetap saja tidak bisa mengancamnya. Segera, Lin Xuan menebas secara horizontal dengan pedangnya. Kehancuran, cahaya pedang abu-abu terbang keluar, membawa aura yang bisa menghancurkan segalanya. Dibandingkan dengan 9 cahaya pedang yang menembus langit, itu persis sama. Itu masih terbang keluar dan bertemu dengan 9 cahaya pedang yang menembus langit pada saat yang sama. 1 melawan 9, di bawah tatapan semua orang yang hadir. Itu menabrak bersama-sama. Boom, boom. Suara ledakan yang mengguncang langit terdengar beruntun. Itu meledak di seluruh arena. Semua murid sekte dalam tahap transformasi kristal di platform bundar di sekitarnya begitu terguncang sehingga vitalitas mereka bergetar di sekujur tubuh mereka, menyebabkan gendang telinga mereka sakit. Dapat dilihat betapa menakutkannya kekuatan serangan mereka kali ini. Namun, ini belum semuanya. Itu menyebabkan semua orang tertegun, dan yang mengejutkan mereka adalah 9 cahaya pedang Guo Yuxi yang sepertinya bisa membelah langit sebenarnya bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari cahaya pedang abu-abu Lin Xuan. Mereka dengan mudah dihancurkan. Jika bukan karena fakta bahwa dia merasakan gempa susulan yang menakutkan dari kedua sisi, dia tidak akan mampu menahannya. Semua orang tidak bisa tidak berpikir bahwa serangan Guo Yuxi hanyalah sebuah gelembung. Adapun sinar pedang abu-abu Lin Xuan, setelah menghancurkan 9 pedang tinggi langit, itu tidak melambat sama sekali dan terus menyerang Guo Yuxi. Dalam sekejap, itu sudah tiba di depan Guo Yuxi. Bagaimana ini mungkin? Mata Guo Yuxi membelalak tak percaya. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa jurus terkuatnya,
tebasan gelombang mengguncang 9 surga, akan hancur begitu saja. Orang harus tahu bahwa ini adalah serangannya yang paling kuat dan selalu menguntungkan baginya. Bahkan Void Martial Stage level 1 biasa mungkin tidak bisa menahannya. Dia bahkan telah menggunakan serangan ini untuk melawan Void Martial Stage level 2 biasa, tapi dia tidak dirugikan. Tapi sekarang Lin Xuan mampu menghancurkannya dengan mudah. Bagaimana ini bisa terjadi? Guo Yuxi tidak bisa mempercayainya. Tetapi pada saat ini, cahaya pedang abu-abu Lin Xuan telah tiba. Ekspresi wajah Guo Yuxi berubah drastis, dan dia merasakan ancaman besar mendekatinya. Dan cahaya pedang abu-abu ini adalah kekuatan serangan terkuat Lin Xuan setelah menghancurkannya. Apakah itu benar-benar sekuat ini? Lin Xuan ini mungkin tidak terlalu kuat, bukan? Tapi sekarang, tidak terserah dia untuk berpikir terlalu banyak. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menghindar. Dia buru-buru mengangkat pedang berharga itu secara horizontal untuk menangkis. Cahaya pedang abu-abu itu mendarat di pedang yang berharga itu. Dentang, suara logam bergetar terdengar untuk waktu yang lama. Kekuatan menakutkan yang terkandung di dalam cahaya pedang abu-abu juga meledak dalam sekejap. Ekspresi Guo Yuxi berubah lagi. Dia tidak tahan lagi, dan seperti tas yang rusak, dia dikirim terbang ribuan meter jauhnya. Pada saat ini, Guo Yuxi merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya, dan tulang-tulang di lengannya hampir hancur. Vitalitas di tubuhnya berantakan, dan esensi kristal berlarian dengan cara yang tidak teratur. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Auranya telah melemah lebih dari setengahnya. Dia sudah hampir terluka parah. Lin Xuan, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Guo Yuxi menyeka darah dari sudut mulutnya dan meraung dengan gila. Dia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dia saksikan. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan, seolah-olah dia telah melihat hantu. Penampilan Lin Xuan telah melampaui pengetahuannya. 1. Tahap transformasi kristal, level 7. Tidak peduli tingkat makna palsu dan mendalam apa yang telah dia pahami atau jenis seni bela diri yang kuat apa yang telah dia kembangkan, di bawah batasan basis kultivasinya, kekuatannya harus dibatasi. Namun, penampilan Lin Xuan telah jauh melampaui batasan ini. Faktanya, tidak ada rumor yang dia dengar yang bisa dibandingkan dengan Lin Xuan. Atau, bisa dikatakan bahwa dia jauh dari bisa dibandingkan. Dia adalah salah satu orang jenius di antara rekan-rekannya di Sekte Yuanling. Di Sekte Yuanling, hanya ada sedikit orang yang bisa mengungguli dia di alam yang sama. Meskipun dia hanya berada di tahap transformasi kristal puncak, kekuatan tempurnya telah melampaui tahap transformasi kristal, dan dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan tahap bela diri Void level 1 biasa. Dia bisa dibandingkan dengan Void Martial Stage level 2 biasa. Kekuatan tempur seperti itu, apalagi dari Sekte Yuanling secara keseluruhan, sangat langka. Dalam daftar asal bumi, peringkatnya mendekati 100 besar. Tapi meski begitu, meski memiliki basis kultivasi yang lebih rendah, Lin Xuan masih bisa mengalahkannya. Dia masih dihancurkan. Dari awal sampai akhir, dia benar-benar hancur. Bagaimana Guo Yuxi bisa mempercayai ini? Untuk sesaat, Guo Yuxi tercengang, tidak bisa menjawab. Bab 662. Dia membunuhnya. Pada saat ini, bukan hanya Guo Yuxi. Semua orang, termasuk para murid dan sesepuh panggung Raja Bela Diri, tercengang. Mereka melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Penampilan Lin Xuan melebihi pemahaman mereka tentang kejeniusan. Tidak pernah ada prajurit tahap transformasi kristal yang bisa mencapai level Lin Xuan. Kekuatan yang ditampilkan Lin Xuan telah sepenuhnya melampaui tahap transformasi kristal. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa dia adalah seorang prajurit tahap bela diri kekosongan awal. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan prajurit tahap bela diri kekosongan awal biasa. Adapun basis kultivasi dan Ki Lin Xuan, dia hanya berada di tahap transformasi kristal tingkat ke-8, bahkan tidak di puncak. Ini juga menunjukkan betapa menakutkannya bakat Lin Xuan. Itu sudah jauh melampaui imajinasi semua orang. Sebagai perbandingan, baru sekarang semua orang menyadari bahwa rumor bahwa Lin Xuan telah mencetak rekor daftar asal bumi selama ribuan tahun kemungkinan besar bukan hanya rumor tapi nyata. Di tingkat ke-8 tahap transformasi kristal, kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada di tahap bela diri kekosongan awal biasa. Di tingkat ke-12 tahap transformasi kristal, dia memiliki kekuatan tempur dari tahap transformasi kristal puncak. Bukan tidak mungkin baginya untuk masuk ke dalam 300 teratas di daftar asal bumi. Dengan kata lain, Lin Xuan memang seorang jenius yang tak tertandingi, yang terkuat di generasinya, dan pejuang tahap transformasi kristal terkuat. Ketika mereka memikirkan hal ini, semua orang semakin terkejut. Di arena,
Lin Xuan masih sedingin sebelumnya. Kekuatan yang dia tunjukkan masih jauh dari kekuatan aslinya. Tidak ada gunanya menjadi sombong. Hal terpenting saat ini adalah menyelesaikan masalah yang ada. Detik berikutnya, Lin Xuan menghilang dari tempatnya. Tak satupun dari murid tahap transformasi kristal di meja bundar di sekitarnya dapat melihat identitas Lin Xuan dengan jelas. Mereka bahkan lebih terkejut. 1000 meter jauhnya, Guo Yuxi, yang masih linglung, tiba-tiba gemetar. Dia merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya, dan hatinya menjadi dingin. Dia mendengar suara dingin. 3 jurus telah berlalu. Guo Yuxi, kamu bisa mati sekarang? Guo Yuxi menoleh dan melihat bahwa Lin Xuan telah tiba tidak jauh darinya. Pada saat ini, Lin Xuan menatapnya seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Kemudian Lin Xuan menyapu pedang absolut hitam dari tangannya. Suas, suas, suas. Dalam sekejap, puluhan sinar pedang abu-abu terbang keluar. Mereka mengepung Guo Yuxi, seolah-olah ruang di sekelilingnya telah dikunci, dan tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Faktanya, itu semua karena Guo Yuxi. Meskipun Guo Yuxi adalah orang nomor 1 di sekte dalam cabang logam dan salah satu dari 3 besar di sekte Yuanling, dia hanyalah seorang prajurit tahap transformasi kristal. Hanya dengan serangan biasa dari Lin Xuan, dia bisa langsung membunuh seseorang. Dan alasan dia menggunakannya seperti ini hanya untuk menyembunyikan kekuatannya. Dia hanya tidak ingin membiarkannya melarikan diri pada saat yang sama. Guo Yuxi telah melukai Li Lijing dengan serius untuk membalas dendam padanya. Bagaimana mungkin dia membiarkannya keluar dari panggung hidup-hidup? Tidak bagus. Guo Yuxi merasakan kematian mendekat. Kekuatan dari puluhan sinar pedang abu-abu membuat hatinya bergetar. Dia sangat terkejut. Dia tidak peduli dengan luka-luka di tubuhnya. Dia menebas beberapa kali, mencoba menghentikan mereka. Dia punya waktu untuk melarikan diri. Namun, cahaya pedangnya sama sekali tidak mampu menahan satu pukulan pun dari cahaya pedang abu-abu itu. Saat itu bersentuhan dengan cahaya pedang, ia terpotong-potong. Itu tidak memiliki sedikit pun perlawanan. Lusinan cahaya pedang abu-abu itu sepertinya telah melewati ruang angkasa dan turun. Tidak, Guo Yuxi bahkan tidak bisa menghindar lagi. Wajahnya dipenuhi dengan rasa takut dan keengganan yang ekstrim. Dia adalah murid nomor 1 dari sekte dalam cabang logam dan murid langsung dari tetua besar cabang logam. Dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Tapi sekarang dia akan kehilangan nyawanya dalam kompetisi 10 silsilah. Bagaimana mungkin Guo Yuxi rela mati? Pada saat ini, hati Guo Yuxi dipenuhi dengan penyesalan, kegilaan, dan kebencian. Di meja bundar di sekitarnya, ketika para murid melihat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lin Xuan benar-benar berani membunuh Guo Yuxi. Guo Yuxi berbeda dengan Xing Xi, Bai Chenyin, dan yang lainnya. Sebagai murid pribadi Tetua Agung, dia adalah salah satu jenius terbaik dari cabang logam. Di masa depan, dia kemungkinan besar akan menjadi master dari cabang logam dan petinggi dari sekte Yuanling. Maknanya sama sekali berbeda. Jika Guo Yuxi meninggal, dia takut bencana besar akan menimpanya. Semua orang terkejut. Lin Xuan begitu berani sehingga dia bahkan berani membunuh Guo Yuxi di depan mata semua orang. Suas, suas. Pada saat ini, angin kencang tiba-tiba muncul di langit, seolah-olah seluruh langit bergetar. Kemudian, keadaan menjadi semakin gelap. Itu adalah telapak tangan besar yang berukuran ribuan kaki, dan dipenuhi dengan tekanan seorang raja. Ekspresi Lin Xuan berubah menjadi serius, dan dia berbalik dan melihat telapak tangan itu. Itu adalah sesepuh terkemuka cabang logam, Sun Liang, yang telah menyerang. Pada saat ini, Sun Liang sedang berdiri di udara, melihat ke arahnya. Lin Xuan, bagaimana kamu bisa begitu kejam? Kamu bahkan berani membantai murid seniormu. Sun Liang berteriak dengan marah. Dalam sekejap, telapak tangan besar itu telah mendarat, menghalangi semua lusinan sinar pedang abu-abu Lin Xuan. Melihat pemandangan ini, Guo Yuxi menghela nafas panjang, dan wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia menatap Lin Xuan lagi, matanya dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Lin Xuan, tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku ingin kamu mati. Aku ingin teman dan keluargamu. Sejumlah kekejaman yang tak berujung menyembur dari hati Guo Yuxi. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami kematian dalam hidupnya. Dia tidak akan pernah melepaskan Lin Xuan. Namun, sebelum dia bisa memikirkannya, cahaya tajam menyambar lagi. Kamu ingin menyelamatkannya? Sayangnya, sudah terlambat. Sudut mulut Lin Xuan melengkung, memperlihatkan seringai yang sangat dingin. Tidak ada yang bisa menghentikan orang yang ingin dia bunuh. Guo Yuxi masih memikirkan rencana keji.
Pada tarikan nafas berikutnya, dia merasakan cahaya abu-abu melintas melewati garis pandangnya. Pada saat ini, perasaan kematian di dalam hatinya telah mencapai puncaknya. Tapi dia tidak menunggu dia untuk meminta bantuan. Dia hanya merasakan sakit di tenggorokannya. Tubuhnya tidak lagi memiliki kekuatan, dan dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Tubuhnya lemas, dan dia langsung jatuh ke bawah. Gugugu, cairan yang terlihat seperti mata air mengalir keluar dari tenggorokannya. Matanya dipenuhi dengan darah. Baru sekarang Guo Yusi tahu bahwa tenggorokannya telah ditusuk. Ternyata cahaya pedang Lin Xuan masih mampu membunuhnya. Pada saat ini, hanya ada penyesalan dan kerinduan yang tak berujung yang tersisa di hati Guo Yusi. Jika dia tidak memprovokasi Lin Xuan, mungkin ini tidak akan terjadi. Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Bang, Guo Yusi jatuh dengan keras ke tanah, dan penglihatannya menjadi gelap secara permanen. Dia sudah mati, dan dia telah berubah menjadi mayat. Adegan itu menjadi hening senyap. Semua orang tertegun saat mereka menatap kosong ke arah mayat Guo Yusi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lin Xuan benar-benar berani membunuh Guo Yusi. Dia dibunuh di bawah pengawasan semua orang dan dengan bantuan Sun Liang. Ini benar-benar berani. Hati semua orang bergetar, dan mata mereka dipenuhi dengan ketakutan. Kali ini, dia benar-benar menyebabkan bencana besar. Seorang jenius seperti Guo Yusi, seorang murid langsung, telah meninggal dalam kompetisi 10 silsilah. Ini belum pernah terjadi sebelumnya di Sekte Yuanling. Tidak sulit untuk membayangkan betapa marahnya para petinggi. Bab 663. Beraninya kau? Lin Xuan, beraninya kamu? Sun Liang memandangi mayat Guo Yusi, wajahnya retak dan matanya merah. Ekspresinya sangat gila. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Xuan benar-benar berani membunuh Guo Yusi. Itu bahkan dalam keadaan di mana dia telah menyelamatkan murid nomor 1 dari sekte dalam cabang logam, murid langsung tetua agung, telah mati di depannya. Ini bukan hanya masalah kehilangan muka. Sulit membayangkan bagaimana dia akan menerima kemarahan tetua agung yang menakutkan mulai sekarang. Dalam sekejap, hati Sun Liang dipenuhi dengan kemarahan yang tak berujung dan meledak. Ketakutan yang ekstrim melintas di matanya. Makhluk jahat, mati. Ketika dia memikirkan hal ini, Sun Liang tidak bisa menahan diri lebih lama lagi. Dia meraung dengan marah. Dia tidak lagi peduli dengan statusnya sebagai penatua dan menyerang Lin Xuan. Pada saat ini, satu-satunya hal yang dapat dipikirkan Sun Liang adalah jika dia bisa membunuh Lin Xuan, mungkin dia bisa meredam amarah tetua agung. Dalam sekejap, telapak tangan besar yang berukuran beberapa ratus meter, tampak seperti tubuh, dan dipenuhi dengan tekanan setingkat raja terkondensasi. Itu turun dari langit dan menekan Lin Xuan. Seolah-olah langit telah runtuh. Dalam sekejap, ruang angkasa sepertinya telah hancur. Itu sangat menakutkan. Tidak bagus. Di arena, Lin Xuan melihat cetakan telapak tangan besar yang turun, dan ekspresinya berubah. Sun Liang bukanlah seorang ahli bela diri biasa. Dia adalah sesepuh tahap raja bela diri di Sekte Yuanling, dan dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan sesepuh tahap raja bela diri biasa. Lebih jauh lagi, dia adalah seorang yang terlambat menjadi raja bela diri. Dalam sekejap mata, Lin Xuan tahu bahwa dia bukan tandingannya. Bahkan, dia bahkan tidak bisa menahan serangan telapak tangan ini. Benar saja, masih ada jarak yang sangat besar antara dia dan level raja sejati. Namun, Lin Xuan sama sekali tidak takut, karena dia sudah menduga pemandangan seperti itu. Dalam tarikan nafas berikutnya, sebelum cetakan telapak tangan besar itu mendarat, cahaya pedang yang menyapu angin topan tak berujung menyambutnya. Swish, terdengar suara keras. Cetakan telapak tangan besar itu terbelah menjadi dua. Itu berubah menjadi gelombang yang mengejutkan dan menyebar di kedua sisi. Di saat yang sama, Zung He muncul di depan Lin Xuan. Adik laki-laki kecil, mundur dulu. Suara dingin Zung He jatuh. Terima kasih banyak atas bantuan kakak senior Zhang. Lin Xuan menangkupkan tangannya dan berterima kasih padanya sebelum mundur. Dia tidak dapat ikut campur dalam pertempuran antara dua prajurit tahap raja bela diri. Bajingan kecil Lin Xuan akan mati hari ini. Zung He, kau juga tidak akan bisa menghentikannya. Sun Liang berteriak dengan marah dan menyerang lagi. Dalam sekejap, beberapa cetakan telapak tangan besar yang persis sama dengan cetakan telapak tangan sebelumnya diluncurkan ke arah Zung He dan Lin Xuan. Hentikan! Zung He tidak menanggapi, dia hanya mendengus dingin. Dia terus menebas beberapa kali lagi saat gelombang badai dahsyat melingkari tubuhnya. Rip, rip, lusinan serangan Sun Liang benar-benar mustahil untuk dilawan dan terkoyak. Energi yang menakutkan menyebar, menyebabkan Void bergetar.
Zhong He berdiri kokoh di dalam kehampaan. Namun, Sun Liang dipaksa mundur ribuan meter. Hari ini, dengan saya, Zhong He, di sini, tidak ada yang bisa menyentuh sehelai rambut pun dari saudara muda Lin. Suara yang sangat mendominasi dan dingin bergema ke segala arah. Seluruh tempat itu hening. Semua orang menatap kosong ke tempat kejadian. Setelah beberapa saat, Sun Liang terbang kembali. Masih ada darah di sudut mulutnya, dan kinya telah melemah beberapa derajat. Dia sudah menderita beberapa luka. Wajah Sun Liang pucat pasi, dan ekspresinya suram seperti air yang tenang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang raja bela diri muda di panggung tengah seperti Zhong He akan mampu mengalahkan raja bela diri yang lebih tua di panggung seperti dia. Zhong He dan Lin Xuan telah membunuh keponakan bela diri Guo. Keponakan bela diri Guo adalah murid langsung dari Tetua Agung. Lebih baik kau serahkan dia, atau jika tidak, bahkan jika kau bisa melindunginya untuk sementara waktu, Tuan dari cabang logam, Tetua Agung, tidak akan pernah melepaskanmu. Sun Liang mengancam dengan keras. Selama aku berada di sini di alam rahasia Azure ini, tidak akan ada yang bisa menyentuh adik laki-laki Lin. Zhong He tetap tidak bergeming. Dia menjawab dengan mencibir. Juga, adik Lin membunuh Guo Yuxi selama pertempuran. Ini sesuai dengan aturan kompetisi. Bahkan jika pemimpin sekte datang, itu akan tetap sama. Tapi kamu, Sun Liang, sebagai seorang penatua, menyerang seorang junior dari junior brother Lin. Saat kita keluar dari sini, apakah kamu tahu hukuman seperti apa yang akan kamu terima? Juga, apakah cabang logam, kepala sekte, dan tetua agung akan membiarkan kita pergi? Hahaha, ini adalah lelucon terbesar di dunia. Cabang utama lainnya takut pada cabang logam, tapi cabang Zewu tidak. Pada saat ini, Zhong He telah menunjukkan kesombongan dan kekejaman para murid cabang Zewu. Semua orang di tempat kejadian tertegun dan tidak bisa berkata-kata. Zhong He, kamu. Sun Liang sangat marah sampai tersedak dan wajahnya berubah menjadi suram. Juga, tuanku, Tuan bela diri sejati, telah kembali. Siapa ketua sekte dari cabang logammu? Tetua Agung, bukankah dia mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan kita pergi? Anda bisa datang ke puncak Zewu kami dan menunggu kami kapan saja. Kata-kata dingin Zhong He terdengar sekali lagi. Penguasa bela diri sejati. Ketika Sun Liang mendengar ini, wajahnya menjadi pucat. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan kemarahannya melonjak. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia juga tidak menyerang lagi. Jejak ketakutan melintas di matanya. Wu Juechen dikenal sebagai penguasa bela diri sejati, dan namanya terkenal di seluruh dunia. Dia bukanlah orang yang lemah, bahkan di antara para prajurit tingkat kaisar yang tak tertandingi. Meskipun dia belum pernah membunuh seorang prajurit tingkat kaisar sebelumnya, namun, dia juga telah mengalahkan seorang prajurit tingkat kaisar. Di benua Dongyuan, setiap prajurit akan gemetar saat mendengar nama Wu Juechen. Bahkan beberapa pembudidaya bela diri tingkat kaisar biasa tidak berani menyebut namanya. Sekarang, mereka mendengar bahwa Wu Juechen telah kembali. Bahkan sesepuh yang sombong dan mendominasi dari cabang logam, Sun Liang, tidak berani mengatakan apapun. Zhong He, Lin Xuan, tunggu saja. Bagaimanapun, cabang logam tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Sun Liang menyimpan mayat Guo Yuxi dan tidak berani menyerang lagi. Dia terbang kembali ke peron tempat cabang logam itu berada. Zhong He tidak melakukan apa-apa setelah melihat ini. Dia mendarat di sebelah Lin Xuan dan mengatakannya dengan senyum pahit. Adik laki-laki kecil, kamu telah membuat masalah besar kali ini. Kakak senior Zhang, ada apa? Lin Xuan agak bingung. Memang, reaksi Sun Liang agak berlebihan. Di saat yang sama, dia juga diam-diam terkejut. Itu hanya serangan biasa dari Zhong He. Sebagai petarung veteran Martial King Stage, Sun Liang bukanlah tandingannya. Bisa dilihat bahwa kekuatan Zhong He sudah pasti mendekati puncak panggung Raja Bela Diri. Semakin jauh seseorang maju dalam jalur bela diri, semakin sulit. Ketika seseorang mencapai panggung Raja Bela Diri, celah antara setiap alam kecil seperti jurang alami sulit untuk diseberangi. Misalnya, Zhang Ran dan Li Lijing. Jika mereka mencapai tahap Raja Bela Diri, akan sangat sulit bagi mereka untuk melompat alam dan bertarung. Tapi Zhong He telah menerobos 4 atau 5 alam. Apakah ini kekuatan fisik yang istimewa? Lin Xuan juga menantikannya. Setelah itu, dia juga akan menemukan kesempatan untuk menyatu dengan fisik khusus yang direplikasi itu. Dia tidak tahu manfaat apa yang akan diberikan padanya. Guo Yuxi bukan apa-apa, tapi dia adalah murid langsung dari Tetua Agung Cabang Logam. Dalam sekte Yuanling, selain tingkat kaisar yang tak tertandingi seperti guru kita, tahap Raja Bela Diri hanya dapat menerima paling banyak 3 murid langsung.
Tetua besar cabang logam juga memiliki 3 murid langsung, tapi salah satu dari mereka telah jatuh ke dunia luar. Zhong He menjelaskan dengan singkat. Bab 664, melanjutkan pertempuran. Ketika Lin Xuan mendengar ini, tatapan serius melintas di matanya. Sepertinya dia masih meremehkan status murid langsung. Dia memperkirakan bahwa ini benar-benar akan menarik balas dendam ahli tingkat kaisar. Namun, Lin Xuan masih tak kenal takut. Bahkan cucu dari garis keturunan pemimpin sekte, Tetua Agung Chen Tianqi, telah mati di tangannya. Guo Yuxi hanyalah murid langsung dari cabang logam, jadi apa masalahnya dengan Tetua Agung? Dalam hal status, Guo Yuxi dan Chen Tianqi tidak ada bandingannya. Namun, kali ini, mereka terbunuh di depan mata semua orang. Itu adalah situasi yang sama sekali berbeda dari yang terakhir kali. Bahkan jika itu sesuai dengan aturan sekte, masih akan ada masalah di masa depan. Lin Xuan juga menghela nafas dengan emosi di dalam hatinya. Setelah itu, untuk jangka waktu tertentu, dia memutuskan untuk tidak keluar untuk latihan yang berat. Sebaliknya, dia akan fokus pada kultivasi terpencilnya untuk meningkatkan basis kultivasi dan kekuatannya. Adapun Master Cabang Logam, Tetua Agung akan datang dan menimbulkan masalah baginya. Lin Xuan percaya bahwa Wu Juechen akan menghentikan semua ini untuknya. Tidak masalah apakah itu demi rencana masa depannya atau demi melindungi reputasi cabang Zewu. Dia harus menghentikan semuanya. Selain itu, cabang logam mungkin memutuskan untuk menargetkannya di masa depan. Akan merepotkan baginya untuk berurusan dengan hal-hal berikut. Adik laki-laki itu ceroboh. Saya hanya ingin membalas dendam untuk kakak senior Li. Lin Xuan menjawab dengan suara rendah. Ketika Zhong He mendengar ini, dia mengungkapkan senyum puas dan menasehati. Tapi, adik laki-laki kecil, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Di alam rahasia Azure ini, dengan adanya aku di sini, Sun Liang tidak akan bisa menyentuhmu. Saat kita keluar dari sini, dengan guru di sini, cabang logam tidak akan mencari masalah denganmu. Namun, setelah kembali ke puncak Zewu, demi keamanan, Anda harus pergi ke kultivasi terpencil terlebih dahulu dan tidak keluar untuk waktu yang singkat. Selain itu, cobalah untuk tidak meninggalkan puncak Zewu. Meskipun sekte ini memiliki aturannya sendiri, sekte ini tidak mengizinkan sesama muridnya untuk saling menyakiti. Namun, itu tidak berguna bagi para petinggi. Begitu kau meninggalkan puncak Zewu, para petinggi cabang logam kemungkinan besar akan menyerangmu. Setelah mengatakan itu, Zhong He menunjukkan ekspresi serius. Dalam situasi ini, jika itu dia, meskipun dia sudah berada di tahap Raja Bela Diri, masih akan sulit untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, Lin Xuan adalah murid dari cabang Zewu. Sebagai kakak seniornya, dia harus melindunginya. Hanya ini yang bisa dia lakukan. Adik laki-laki mengerti. Lin Xuan berbicara dengan suara yang dalam dan menganggukkan kepalanya dengan berat. Ngomong-ngomong, menurut aturan kompetisi 10 garis keturunan, adik laki-laki, kamu bisa terus bertarung. Apakah kamu ingin melanjutkan, atau kamu ingin turun? Jangan khawatir. Dengan adanya aku di sini, Sun Liang dari cabang logam tidak akan berani menyerang lagi. Kamu bisa bertarung sesukamu. Setelah itu, Zhong He mengubah topik dan mengatakannya sambil tersenyum. Kalau begitu saya harus berterima kasih kepada kakak senior Zhang. Saya akan terus berjuang. Lin Xuan merenung sejenak dan menjawab. Karena itu telah menyebabkan keributan besar akan datang sekaligus. Dengan kesempatan ini, dia juga bisa mengambil kesempatan untuk menggabungkan semua harta karun yang digandakan. Adik laki-laki kecil, jangan khawatir. Meskipun Anda telah membuat cukup banyak masalah kali ini, Anda juga telah memberikan kontribusi besar bagi cabang Zewu. Guru tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Zhong He menghiburnya lagi, merasa khawatir. Lin Xuan mengangguk sedikit. Baru setelah itu Zhong He berbalik dan terbang kembali ke peron tempat cabang Zewu berada. Setelah beberapa saat, pemandangan menjadi berisik. Rumput berkabut, Guo Yuxi terbunuh begitu saja. Cabang Zewu memang sekte yang paling mendominasi dan sombong dalam legenda. Mereka bahkan berani membunuh orang jenius nomor 1 dari sekte dalam cabang logam. Murid-murid dari cabang Zewu sama seperti rumor yang beredar. Masing-masing dari mereka adalah jenius top atau jenius yang mengerikan. Zhong He mampu mengalahkan Tetua Sun dengan mudah. Lin Xuan bahkan membunuh Guo Yuxi. Sejak dimulainya kompetisi, Lin Xuan telah membunuh banyak murid dari cabang logam. Setiap orang dari mereka setidaknya jenius. Terutama Guo Yuxi, dia adalah jenius nomor 1 dari sekte dalam cabang logam dan salah satu dari 3 jenius teratas dari sekte Yuanling. Lin Xuan adalah orang yang benar-benar membunuhnya. Sangat mungkin bahwa Lin Xuan belum menunjukkan kekuatan penuhnya.
Sepertinya rumor tentang Lin Xuan sangat mungkin benar. Di tingkat ke-12 tahap transformasi kristal, dia telah memasuki 300 besar daftar asal bumi. Dia telah mencetak rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya di daftar asal bumi dan terkenal sebagai monster yang tak tertandingi. Ini terlalu menakutkan, tak terkalahkan. Selain itu, dalam waktu kurang dari sebulan, Lin Xuan benar-benar menerobos dari tingkat ke-12 tahap transformasi kristal ke 80% alam transformasi kristal. Kecepatan kultivasi ini juga sangat menakutkan. Saya memperkirakan bahwa Lin Xuan tidak akan lebih lemah dari Zhong He, Ye Kongming, dan yang lainnya di masa depan. Cabang Zewu akan menghasilkan jenius lain yang tak tertandingi. Orang-orang di sekitarnya berdiskusi dengan penuh semangat, dan wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Penampilan Lin Xuan melebihi pengetahuan mereka. Belum lagi sekte Yuanling, bahkan di seluruh negara bagian Dongyuan dan bahkan seluruh benua Dongyuan, tidak banyak orang yang bisa dibandingkan dengannya. Dia bisa dianggap sebagai monster yang tak tertandingi, dan tidak berlebihan jika dikatakan demikian. Adapun mereka dan Lin Xuan, mereka adalah sesama murid dari sekte yang sama, dan itu beruntung bagi mereka. Mereka juga sangat terkejut dan bersemangat. Di peron bundar cabang Zewu, saya tidak pernah menyangka adik laki-laki kecil itu akan begitu mengerikan dan menakutkan. Zhang Ran mengatakannya dengan penuh semangat. Benar, ini terlalu mengerikan. Mereka semua menganggukkan kepala dengan gembira. Cabang Zewu memiliki jumlah murid yang menyedihkan. Secara alami, mereka bersatu. Semakin kuat muridnya, semakin baik. Penampilan Lin Xuan dan bakat yang dia tunjukkan sudah bisa dibandingkan dengan kakak senior besar Ye Kongming, kakak senior kedua Zhong He, dan kakak senior ketiga Shen Yuetong. Bahkan bisa dikatakan sedikit lebih baik. Hal ini tentu saja membuat mereka sangat gembira. Di cabang Mistikin, Murong Xingyu memandang Lin Xuan, yang berada di arena, dan mengungkapkan senyuman. Sebagai orang yang paling dekat dengan Lin Xuan di sekte Yuanling, dia telah menyaksikan terlalu banyak pencapaiannya. Berdasarkan apa yang dia ketahui, kekuatan Lin Xuan saat ini bahkan tidak sampai setengah dari kekuatan aslinya. Meskipun Guo Yuxi adalah ahli nomor 1 dari sekte dalam cabang logam, dia yakin bisa mengalahkannya dengan mudah. Belum lagi, Lin Xuan jauh lebih kuat darinya. Namun, ketika dia melihat Lin Xuan dikenali oleh rekan-rekan muridnya, dia menjadi bersemangat dan bersemangat. Dia juga sangat senang untuk Lin Xuan. Lin Xuan berdiri di atas panggung seperti gunung yang tinggi, menunggu tantangan berikutnya. Namun, setelah beberapa menit, arena berangsur-angsur menjadi sepi. Tidak ada yang turun untuk menantangnya. Lin Xuan melihat ke sekeliling arena dan berteriak dengan keras, "Siapa lagi yang berani menantangku?" Suara dinginnya menyebar ke segala arah, berlangsung lama. Namun, kerumunan tetap diam dan tidak bergerak. Lin Xuan telah menghancurkan salah satu dari 3 jenius teratas dari sekte dalam, Guo Yuxi. Kekuatannya berada di puncak seluruh sekte Yuanling. Di sekte Yuanling, hanya ada beberapa orang yang memenuhi syarat untuk menantang Lin Xuan. Bahkan jika mereka lebih kuat dari Guo Yuxi, 2 orang yang menduduki peringkat pertama dan kedua di sekte dalam tidak mungkin menjadi tandingan Lin Xuan. Selain itu, Lin Xuan selalu mempertahankan sikap santai dari awal hingga akhir. Sangat mungkin dia telah menyembunyikan banyak kekuatannya. Lin Xuan adalah seorang jenius yang tak tertandingi yang baru saja menerobos daftar asal bumi. Dia bisa dianggap sebagai prajurit tahap transformasi kristal nomor 1 di seluruh benua. Bab 665, Sombong dan Sombong. Jauh dari level yang sama. Oleh karena itu, meskipun Lin Xuan hanya mengungkapkan aura seorang prajurit tahap transformasi kristal tingkat ke-8, dia masih merupakan prajurit tahap transformasi kristal tingkat ke-8. Di antara para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi, dia berada di hilir. Namun, tidak ada yang berani menantang Lin Xuan lagi. Seluruh pemandangan itu sunyi. Semua murid saling memandang dengan cemas. Setelah beberapa saat, semua murid mengalihkan pandangan mereka ke peron tempat cabang Yuanling berada. Itu adalah seorang pemuda yang mengenakan pakaian putih dan membawa pedang hijau di punggungnya. Pemuda ini adalah murid termuda dari sekte Yuanling, Liu Qinglan. Dia juga merupakan murid nomor 1 yang diakui publik dari sekte dalam di sekte Yuanling. Dia telah mengalahkan tahap bela diri Void berkali-kali. Namun, ketika Liu Qinglan merasakan tatapan semua orang, dia mengungkapkan senyum pahit. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata terus terang, tidak perlu bertarung lagi. Saya bukan tandingannya. Liu Qinglan masih sangat jelas tentang kekuatannya sendiri. Meskipun dia adalah ahli nomor 1 dari sekte dalam sekte Yuanling di permukaan, bahkan Guo Yuxi telah kalah darinya sebelumnya. Tapi itu setelah 100 jurus. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan penuhnya,
dia tidak akan bisa mengalahkan Guo Yuxi dalam 50 jurus. Namun, Guo Yuxi tidak memiliki kekuatan untuk menahan serangan Lin Xuan. Dia dengan mudah dihancurkan dan dibunuh. Kesenjangan di antara mereka begitu besar sehingga hampir tak terbayangkan. Liu Qinglan memperkirakan bahwa jika dia menghadapi Lin Xuan, hasilnya tidak akan jauh lebih baik daripada Guo Yuxi. Namun, tidak ada dendam antara dia dan Lin Xuan, jadi Lin Xuan mungkin tidak akan mengambil nyawanya. Setelah menyaksikan kekuatan tempur Lin Xuan yang menakutkan, Liu Qinglan tahu bahwa rumor tentang Lin Xuan pasti benar. Akhirnya, seorang jenius yang tak tertandingi yang dapat menekan sisa 5 tuan muncul dari Sekte Yuanling. Sebagai murid termuda pemimpin sekte, sangat mungkin dia akan mewarisi posisi pemimpin sekte di masa depan. Paling tidak, dia akan menjadi ketua sekte. Dia secara alami berharap bahwa semakin banyak orang jenius yang ada di dalam sekte, semakin baik bagi mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Oleh karena itu, dia akan menunggu sampai dia mencapai kompetisi 10 silsilah. Jika pemimpin cabang logam, tetua agung, dan petinggi lainnya ingin menyerang Lin Xuan, dia akan memberitahu tuannya dan mencoba yang terbaik untuk melindungi Lin Xuan. Ketika kerumunan mendengar ini, mereka tidak bisa menahan nafas. Meskipun mereka sudah menduga hal ini, ketika mereka mendengarnya dengan telinga mereka sendiri, mereka masih dipenuhi dengan emosi yang campur aduk. Setelah Liu Qinglan mengaku kalah, Lin Xuan didorong ke puncak sekte dalam. Lin Xuan telah menjadi ahli nomor 1 dari sekte dalam dan dia tidak terkalahkan. Adapun tahap transformasi kristal tingkat ke-8, ini adalah pertama kalinya dia menjadi ahli nomor 1 di sekte dalam, bahkan di sekte Yuanling. Itu membuat hati semua orang bergetar, dan ekspresi rumit muncul di wajah mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Melihat ini, Lin Xuan melihat ke arah cabang logam dan mengatakannya dengan senyum dingin di wajahnya. Aku ingin tahu apakah ada orang dari cabang logam yang berani menantangku? Ini adalah provokasi langsung. Namun, cabang logam yang biasanya sombong dan mendominasi menjadi sangat hening kali ini. Di atas panggung bundar, wajah semua orang pucat pasi. Mereka sangat sedih dan kesal. Namun, mereka masih menekan amarah mereka dan tidak berakhir dalam situasi yang sama. Karena Lin Xuan menghancurkan Guo Yuxi terkuat dari sekte dalam, menyebabkan dia meninggal dunia. Jika mereka pergi ke sana, mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka. Selain menghabiskan sedikit energi Lin Xuan, Crystal Essence tidak ada artinya. Lin Xuan juga sudah menduga hal ini. Sepertinya cabang logam adalah sekelompok pengecut. Pertama, dia mengejek. Cabang-cabang utama lainnya tertawa secara rahasia, dan beberapa dari mereka tertawa dengan suara rendah. Cabang logam selalu sombong dan mendominasi. Cabang-cabang utama lainnya telah dipermalukan berkali-kali. Sekarang setelah mereka melihat cabang logam menderita kekalahan, mereka semua menertawakan kemalangan mereka. Cabang logam menjadi lebih marah, dan ekspresi mereka menjadi lebih buruk. Tapi tetap saja, tidak ada yang keluar. Ketika Lin Xuan melihat bahwa itu masih tidak berguna, ekspresinya menjadi dingin dan acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Karena dia telah memilih untuk tinggal dan terus bertarung, dia secara alami memiliki cara lain untuk menghadapinya. Setelah itu, Lin Xuan berbicara dengan suara yang jelas. Ayo lakukan dengan cara ini. Kami tidak akan membuang waktu lagi. Siapapun yang ingin menantangku, selama mereka masih murid sekte dalam, bisa menantangku bersama dengan prajurit tahap transformasi kristal. Saya juga bisa menghabisi mereka dalam sekali jalan. Kata-kata tenang Lin Xuan menyebar ke seluruh alun-alun. Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka membeku. Mereka hampir mengira bahwa mereka salah dengar. Mereka segera bereaksi. Seluruh arena segera meledak menjadi gempar. Sial, apakah ini sungguhan? Lin Xuan ingin menantang semua murid sekte dalam? Bukankah dia terlalu sombong? Bahkan jika dia adalah murid nomor 1 dari sekte dalam, dia tidak terkalahkan di level yang sama. Tapi berapa banyak yang bisa kita hadapi? 10 atau 20? Saya pikir dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi, tapi saya tidak menyangka dia begitu sombong. Hanya dengan sedikit pencapaian, dia menjadi sangat sombong sehingga tidak ada batasnya. Orang ini dalam bahaya. Semua orang menjadi gempar. Itu sangat berisik, dan wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Mereka tidak percaya bahwa Lin Xuan berani menantang semua murid sekte dalam sekaligus. Ini hanyalah jalan kematian, belum lagi tahap transformasi kristal tingkat ke-8, bahkan seorang prajurit tahap bela diri Void tidak akan bisa melakukannya, bukan? Bahkan jika kekuatan tempur Lin Xuan menantang surga, itu masih mustahil. Pada saat ini, semua orang bahkan mengira bahwa otak Lin Xuan digoreng. Kalau tidak,
Mengapa dia memiliki pemikiran yang sombong? Tidak ada yang menganggap Lin Xuan lagi. Bahkan murid-murid cabang Zewu yang sangat percaya diri pada Lin Xuan terkejut. Zhang Ran, Sun Yun, dan yang lainnya ingin turun dan membujuk Lin Xuan. Namun, Zhong He mampu menghentikan mereka. Meskipun Zhong He tidak berpikir bahwa Lin Xuan dapat melakukannya, ini karena bahkan dia dan kakak tertuanya, Ye Kongming, tidak dapat melakukannya ketika mereka berada di tahap transformasi kristal. Namun, karena Lin Xuan berani mengatakan hal seperti itu, berdasarkan pemahamannya tentang Lin Xuan seharusnya bukanlah seseorang yang tidak mengetahui luasnya langit dan bumi. Mungkin ada alasan untuk melakukannya. Yang terbaik adalah mereka tidak ikut campur. Jika Lin Xuan dikalahkan, dia akan turun tangan dan menyelamatkannya. Beberapa kekalahan akan bermanfaat bagi pertumbuhan seorang jenius yang tak tertandingi seperti Lin Xuan. Di medan perang, satu-satunya yang tidak kehilangan kepercayaan pada Lin Xuan adalah Murong Xingyu. Ketika Murong Xingyu mendengar ini, dia tidak hanya tidak terkejut, tetapi matanya menunjukkan kegembiraan. Lin Xuan, apakah kamu akhirnya akan menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya? Xingyu juga sangat ingin melihat seperti apa tingkat kekuatanmu yang sebenarnya. Murong Xingyu bergumam di dalam hatinya. Menghadapi pertempuran seperti itu, dia juga tidak bisa melakukannya sekarang. Namun, itu tidak terlalu sulit bagi Lin Xuan. Namun, dia masih harus menunjukkan beberapa kekuatan aslinya. Dia juga menantikan penampilan Lin Xuan. Ketika Lin Xuan mengucapkan kata-kata itu, dia masih menghadap ke arah cabang logam. Sepertinya dia mengucapkan kata-kata itu di cabang logam. Ketika orang-orang di cabang logam mendengar apa yang dikatakannya, mereka segera bereaksi dan menjadi sangat marah. Ini terlalu sombong, terlalu sombong. Dalam sekejap, semua murid dari sekte dalam cabang logam meledak dengan amarah dan niat membunuh. Ini terlalu sombong. Anak ini sedang merayu kematian? Tidak, aku tidak bisa menahannya lagi. Aku akan turun untuk membunuhnya. Bab 666. Memprovokasi. Sun Liang menatap Lin Xuan dengan ekspresi suram dan matanya berbinar. Dia telah mengenali perilaku provokatif Lin Xuan, tetapi karena Lin Xuan telah membunuh Guo Yuxi, dia tidak akan membiarkan amarahnya mendidih. Saat Lin Xuan berbicara, semua murid sekte dalam tahap transformasi kristal dapat melawannya bersama. Adapun cabang logam, ada hampir 100 murid sekte dalam. Jika murid-murid dari sekte dalam ini bertarung bersama, bahkan jika kekuatan tempur Lin Xuan tidak tertandingi, secara teori, dia masih akan mati tanpa keraguan. Namun, itu pasti akan menyebabkan banyak korban bagi murid yang tersisa. Setelah dia kembali, akan lebih sulit baginya untuk menjelaskannya. Lebih jauh lagi, Zhong He telah memperhatikan dengan seksama platform bundar cabang Zewu. Setelah pertempuran sebelumnya, dia menyaksikan kekuatan tempur Zhong He yang menantang surga. Bahkan level raja veteran seperti dia bukanlah tandingannya. Jika Lin Xuan berada dalam situasi yang mengancam jiwa, dia pasti akan mengulurkan tangan membantu. Hampir tidak mungkin menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Lin Xuan. Sun Liang berpikir lama, tapi dia masih menggelengkan kepalanya. Di arena, Lin Xuan berdiri di sana dengan tenang, melihat ke arena tempat cabang logam menunggu. Kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya sepertinya dia akan melawan semua murid sekte dalam. Tapi nyatanya, dia akan melawan cabang logam. Dendam antara dia dan cabang logam adalah yang terbesar, jadi dia tidak keberatan memperluasnya lebih jauh. Sedangkan untuk cabang utama lainnya, dia tidak akan dengan sengaja memprovokasi mereka. Namun, jika ada seseorang yang tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati dan berani turun dan menantangnya, dia juga tidak akan bersikap sopan. Adapun meridian utama lainnya, mereka secara alami melihat tindakan Lin Xuan. Mereka juga menatapnya dalam diam. Mereka tidak tahu apakah cabang logam akan mampu menahan provokasi terang-terangan Lin Xuan. Tidak peduli apapun hasilnya, moral cabang logam pasti akan mengalami kemunduran besar setelah kejadian di kompetisi 10 garis keturunan ini. Itu akan memberi mereka keuntungan besar. Cabang-cabang besar lainnya senang melihat ini. Selain itu, jika 100 murid yang tersisa dari sekte dalam yang berpartisipasi dalam kompetisi dari cabang logam keluar, Lin Xuan tidak akan bisa menghadapi mereka. Semua murid menantikan untuk melihat Lin Xuan menampilkan kekuatan tempur yang lebih kuat. Lin Xuan dikenal sebagai seorang jenius yang tak tertandingi. Dia telah membayangi semua prajurit tahap transformasi kristal di generasi muda. Tidak ada seorang pun dari kekuatan besar lainnya dari 5 penguasa yang bisa dibandingkan dengan Lin Xuan. Tidak ada yang tahu tingkat kekuatan sebenarnya yang telah dicapai. Di platform bundar cabang logam, wajah semua murid memerah, dan mereka sangat marah. Pada saat ini, Sun Liang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja.
Biarkan dia pergi kali ini. Kalian semua tidak perlu menantangnya lagi. Ketika para murid mendengar ini, mereka terdiam. Setelah beberapa saat, salah satu murid yang bertubuh tinggi berkata dengan enggan, Penatua Sun, orang ini tidak hanya membunuh kakak senior Guo, kakak senior Bai, dan kakak senior Xing, tetapi dia juga memprovokasi cabang logam kita seperti ini. Ini keterlaluan, dia telah mempermalukan cabang logam kita. Apakah kita akan membiarkan dia pergi begitu saja? Baru kali ini saja, Sun Liang mencibir dan berkata, dia secara alami tidak akan membiarkan Lin Xuan pergi. Bahkan jika dia menyetujuinya, tidak ada murid yang akan menyetujuinya. Pemimpin eselon atas, Penatua Agung, juga tidak akan setuju. Lin Xuan telah membunuh begitu banyak murid dari cabang logam di depan mata semua orang. Bahkan murid langsung Tetua Agung telah kehilangan nyawanya di tangan Lin Xuan. Jika Lin Xuan tidak terbunuh, bagaimana mungkin cabang logam masih memiliki wajah untuk berdiri di sekte Yuanling dan dianggap sebagai salah satu dari 10 meridian utama? Mereka khawatir kekuatan besar lainnya akan mengolok-olok mereka. Tetua Sun, ini tidak akan berhasil. Aku tidak mau melepaskan dia begitu saja. Murid jangkung itu mengatakannya lagi. Adik junior mana lagi yang bersedia bergabung denganku untuk membunuh orang ini? Murid jangkung itu mengatakannya dengan penuh semangat. Orang ini adalah Kiao Sang, salah satu dari 10 murid teratas dari sekte dalam cabang logam. Kekuatan Kiao Sang juga lumayan, kedua setelah 3 besar. Dalam hal kekuatan, Kiao Sang secara alami tahu bahwa dia bukan tandingan Lin Xuan. Tapi kali ini, itu berbeda. Lin Xuan sedang merayu kematian. Dia sangat sombong dan memilih untuk menantang semua murid sekte dalam. Menurut pendapat Kiao Sang, sekuat apapun Lin Xuan, dia tidak akan bisa mengalahkannya. Dia tak terkalahkan di antara teman-temannya dan kekuatan tempurnya menentang surga. Namun pada akhirnya, dia tetaplah seorang prajurit tahap transformasi kristal. Jika dia tidak bisa mengalahkan 1, bagaimana dengan 5, 10, atau 20? Dia masih tidak percaya bahwa Lin Xuan bisa menang melawan lautan orang. Jika 20 hingga 30 murid tahap transformasi kristal puncak turun, mereka akan dapat menumpuk Lin Xuan sampai mati. Dan ini adalah kesempatan besar. Lin Xuan bahkan berani membunuh murid langsung dari Tetua Agung. Dia pasti telah membuat marah para petinggi cabang logam. Ketika kompetisi berakhir dan berita itu menyebar, mungkin bahkan Tetua Agung ingin membunuh ketua sekte mereka sesegera mungkin. Jika dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Lin Xuan, bukankah itu pencapaian yang luar biasa? Dia juga akan bisa memasuki garis pandang para petinggi sekte utama. Mungkin dia bahkan bisa dianggap sebagai murid oleh Tetua Agung. Kiao Sang selalu berpikir bahwa bakatnya tidak jauh berbeda dengan Bai Chenin, Guo Yuxi, dan yang lainnya. Hanya saja dia tidak memiliki sumber daya kultivasi yang cukup, yang menyebabkan perbedaan kekuatan. Sekarang ada kesempatan, dia tidak bisa melepaskannya. Dia juga sangat bersemangat di dalam hatinya. Namun, di permukaan, dia masih memiliki ekspresi kemarahan saat dia membual tentang adik-adik juniornya yang lain. Dia bukan tandingan Lin Xuan sendirian. Setelah Kiao Sang selesai berbicara, orang-orang di peron bundar semuanya tergerak dan itu sangat berisik. Aku ingin pergi, dan aku akan membunuh orang ini. Penatua Sun, tolong setuju, kami meminta untuk bertarung. Setelah itu, lebih dari 30 murid sekte batin menonjol. Masing-masing dari mereka adalah murid luar biasa dari sekte dalam cabang logam. Basis kultivasi mereka telah mencapai tahap transformasi kristal puncak, dan kekuatan tempur mereka jauh melebihi rekan-rekan mereka. Menambahkan semuanya bersama-sama, belum lagi tahap bela diri kekosongan awal, mereka bahkan bisa melawan prajurit tahap bela diri kekosongan tengah. Melihat ini, Sun Liang menghela nafas dengan emosi. Meskipun dia sangat ingin membunuh Lin Xuan, dia tidak ingin begitu banyak muridnya mati. Lupakan saja, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Sun Liang menghela nafas dan menasehati. Bahkan jika kamu bisa membunuh Lin Xuan, banyak dari kalian akan mati. Pikirkanlah. Semua murid terdiam beberapa saat. Kiao Sang berteriak, Penatua Sun, kami tidak takut mati. Kami tidak takut mati. Segera setelah itu, murid-murid yang lain juga terprovokasi dan berkata, sekarang, ikuti saya. Setelah itu, Kiao Sang melirik ke arah murid-murid di sekitarnya dan melambaikan tangannya. Dia melompat turun dari arena. 30 lebih murid yang tersisa mengikuti dari belakang dan mendarat di tanah. Semua murid di panggung utama di sekitarnya diam-diam memperhatikan saat mata mereka berkedip-kedip. Beberapa saat kemudian, selain cabang Sewu, tempat Lin Xuan berada, dan cabang Mistikin, tempat Murong Xingyu berada, ada juga beberapa cincin pertarungan lainnya. Anehnya,
ada juga beberapa orang yang melompat turun dari ring. Murid-murid dari cabang Zewu bersatu. Secara alami, mereka tidak akan bisa berurusan dengan Lin Xuan. Sedangkan untuk cabang Mystic Yin, posisi Murong Xingyu sebagai murid pribadinya memaksa pembatasan padanya. Sebagai murid langsung dari ketua sekte, meskipun basis kultivasinya tidak tinggi, statusnya adalah yang tertinggi di antara semua murid. Dia tahu betapa menakutkannya kekuatan Lin Xuan yang sebenarnya. Bab 667. Satu lawan banyak. Belum lagi murid-murid tahap transformasi kristal ini. Diperkirakan murid-murid dari sekte dalam tahap bela diri Void akan memiliki kesempatan untuk bertarung. Meskipun itu adalah taktik angka, itu memang strategi yang bagus. Namun, itu juga tergantung pada target. Jika perbedaan antara kedua belah pihak terlalu besar, tidak peduli berapa banyak orang yang ada, mereka hanya akan menjadi umpan meriam. Ini adalah situasi untuk Lin Xuan. Dengan kekuatan Lin Xuan yang kuat, diperkirakan tidak peduli berapa banyak murid dari sekte dalam yang menyerang bersama, mereka hanya akan berakhir dengan 2 serangan lagi. Mereka tidak akan bisa memberikan ancaman apapun padanya. Murong Xingyu secara alami tidak akan membiarkan kakak dan adik perempuan senior dan junior mereka dari cabang Mystic Yin mati. Sedangkan untuk cabang utama lainnya, mereka mengambil inisiatif untuk melompat turun dan berpartisipasi dalam kompetisi. Mereka hanya ingin mengambil kesempatan untuk memanfaatkan situasi. Mereka juga tahu bahwa, dengan adanya Zhong He, tidak mungkin bagi Lin Xuan untuk kehilangan nyawanya di arena. Namun, masih mungkin untuk mengalahkan Lin Xuan. Jika mereka bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengalahkan Lin Xuan, mereka juga bisa menyombongkan diri bahwa mereka pernah mengalahkan seorang jenius yang mengerikan seperti Lin Xuan. Adapun Lin Xuan, potensinya sangat menakutkan, dan pencapaiannya di masa depan akan luar biasa. Mereka juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan reputasi yang lebih besar. Sebagai perbandingan, keuntungan berpartisipasi dalam duel ini lebih besar daripada kerugiannya. Itulah alasan mereka memilih untuk berpartisipasi. Dalam pertempuran besar ini, dengan sifat Lin Xuan yang kejam dan brutal, kemungkinan besar banyak orang yang akan kehilangan nyawa. Namun, mereka semua berharap bahwa mereka akan beruntung dan percaya bahwa orang yang akan mati bukanlah mereka. Dengan begitu banyak orang, dia tidak akan seberuntung itu. Apa yang tidak mereka ketahui adalah, setelah mereka turun dari panggung dan memilih untuk menantang, nasib mereka sudah ditentukan. Di arena, ada lebih dari 30 murid sekte batin dari cabang logam dan beberapa dari cabang utama lainnya. Secara keseluruhan, ada lebih dari 50 orang. Setelah 50 orang ini mendarat di arena, Kiao Sang memimpin dan mengepung mereka. Di antara 50 orang ini, Kiao Sang adalah yang terkuat. Orang-orang yang melompat turun dari meridian utama lainnya semuanya adalah murid biasa. Mereka dapat dengan jelas melihat para jenius sejati dan jenius yang mengerikan. Mereka tahu bahwa kekuatan Lin Xuan sangat menakutkan, dan mereka jauh dari tandingannya. Mereka tidak perlu mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkan keuntungan kecil. Orang-orang di sekitarnya juga menjadi berisik dan terkejut saat melihat pemandangan ini. Mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Benar saja, cabang logam tidak tahan dengan provokasi Lin Xuan. Lebih dari 30 murid dari sekte dalam bergabung dalam pertempuran. Termasuk murid-murid lain dari jalur utama, ada lebih dari 50 orang. Tindakan Lin Xuan sebelumnya telah menciptakan permusuhan besar antara dia dan cabang logam. Dalam pertempuran ini, murid-murid dari cabang logam dan sekte batin adalah yang utama. Itu pasti akan menjadi pertempuran hidup dan mati. Cabang logam hanya menyelamatkan Lin Xuan, yang telah membunuh 3 murid jenius dan bahkan murid pribadi tetua agung. Adapun Lin Xuan, dia bukanlah seseorang yang bisa dianggap remeh. Sebagai murid dari cabang Zewu, dia memiliki kepribadian yang kejam. Ketika dia menyerang, dia kejam dan tanpa ampun. Dia telah mengambil beberapa nyawa. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada para murid yang ikut serta. Bisa dibayangkan betapa menariknya pertempuran berikutnya. Namun, bisakah Lin Xuan masih menang kali ini? Kekuatan Lin Xuan sangat luar biasa, dan dia terkenal sebagai prajurit tahap transformasi kristal nomor 1 di benua Dongyuan. Dalam pertarungan 1 lawan 1, tidak ada yang cocok untuknya. Namun, lawannya bukanlah 1 orang, dan jumlahnya juga tidak banyak. Itu lebih dari 50 orang. Masing-masing dari mereka adalah seorang jenius yang luar biasa dari sekte dalam, dan basis kultivasi mereka telah mencapai tahap transformasi kristal puncak. Dengan lebih dari 50 orang bertarung bersama, bahkan Lin Xuan, yang memiliki kekuatan tempur yang menantang surga, akan kesulitan untuk mengalahkan mereka. Di platform bundar tempat cabang Zewu berada,
Adik laki-laki kecil sepertinya terlalu impulsif kali ini, bukan? Lily Jing, yang berdiri di samping, memiliki ekspresi serius di wajahnya. Matanya dipenuhi dengan kekhawatiran saat dia bertanya. Meskipun dia terluka parah sebelumnya, di bawah obat penyembuhan Zhong He yang berharga, dia sudah tenang. Namun, dia tidak bisa bergerak lagi dalam waktu singkat. Lin Xuan telah membunuh Guo Yuxi untuk membalaskan dendamnya. Sekarang, melihat bahwa Lin Xuan mungkin dalam bahaya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi khawatir. Zhao San menatap tajam ke arena dan berkata, "Sekarang, saya rasa saya pun bukan tandingan adik junior. Adik laki-laki kecil adalah monster yang tidak ada bandingannya, jadi akal sehat tidak berguna. Mungkin dia masih memiliki kartu trufnya sendiri. Sulit juga baginya untuk menyembunyikan kekhawatirannya. Tapi ada lebih dari 50 murid tahap transformasi kristal puncak di depan kita, dan Kiao Sang adalah seorang jenius dari cabang logam, yang kedua setelah Guo Yuxi dan 3 jenius lainnya." Zhang Ran tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Baiklah, jangan khawatir, adik laki-laki kecil bukanlah orang yang gegabah. Tunggu dan lihat saja nanti." Zhong He menghiburnya. Dia juga menatap lurus ke arena. "Duduklah dengan tenang dan bersiaplah setiap saat. Jika Lin Xuan dalam bahaya hidup atau mati, dia akan mengulurkan tangan kapan saja." Pada saat yang sama, dia benar-benar ingin tahu penampilan luar biasa seperti apa yang akan dimiliki Lin Xuan, si jenius yang tak tertandingi ini. Setidaknya, dalam menghadapi adegan seperti itu, tidak masalah apakah itu kakak tertua, Ye Kongming, atau dia. Mereka semua adalah jenius yang mengerikan dengan level yang sama. Ketika mereka berada pada tahap transformasi kristal, tidak mungkin mereka bisa menolaknya. Di arena, Lin Xuan melihat lebih dari 50 orang yang akan bertarung dalam pertempuran, dan matanya dipenuhi dengan antisipasi. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak orang yang bertarung. Mereka benar-benar punya nyali untuk melakukannya. Ekspresi Lin Xuan menjadi lebih dingin. Karena dia berani melangkah maju, jangan salahkan dia karena tidak sopan. Hari ini, tidak satu pun dari orang-orang ini yang bisa pergi. Lin Xuan, kamu harus membayar harga untuk kesombonganmu. Hari ini, aku akan membalaskan dendam kakak senior Guo, kakak senior Bai, dan yang lainnya. Di sisi lain, Kiao Sang mengatakannya dengan dingin. Niat membunuhnya melonjak, dan kekuatan tempurnya melonjak. Ada juga jejak kegembiraan di wajahnya. Dia berpikir tentang bagaimana dia bisa menghancurkan Lin Xuan, jenius yang tak tertandingi ini. Dengan bantuan reputasi Lin Xuan, dia akan dapat maju lebih jauh dan mendapatkan banyak keuntungan. Kiao Sang menjadi lebih bersemangat. "Jika kalian semua ingin mati, aku bisa membantu kalian semua." Lin Xuan mengatakannya sambil mencibir. "Sungguh sombong." Kiao Sang mengatakannya dengan senyum dingin. Dia tidak menyangka Lin Xuan begitu sombong di bawah upaya gabungan lebih dari 50 orang dari mereka. Dalam beberapa saat, Lin Xuan akan mengetahui perbedaan di antara mereka. Setelah itu, Kiao Sang tidak mengatakan apa-apa lagi. Murid-murid lain juga memelototinya dengan mata marah. Esensi kristal melonjak dengan gila, dan mereka siap untuk menyerang kapan saja. "Adik-adik, ikuti aku dan bunuh orang ini." Segera setelah itu, Kiao Sang berteriak dengan keras dan aura yang kuat meletus dari tubuhnya. Pada saat yang sama, pedang hitam muncul di tangannya. Tebasan penghancur awan emas langit, pedang itu menebas dengan keras. Bilah cahaya yang sangat tajam menebas ke arah Lin Xuan. Aura emas yang tajam dilepaskan dari tubuh Kiao Sang. Itu memiliki makna yang mendalam. Ada juga makna mendalam palsu angin, makna mendalam palsu awan, makna mendalam palsu pedang dao, dan makna mendalam palsu lainnya. Semuanya dilepaskan pada saat yang bersamaan. Cahaya pedang berubah menjadi awan keemasan pucat dan terbang melewatinya. Kelihatannya lambat, tetapi sebenarnya cepat sampai batasnya. Para murid dari sekte dalam tidak dapat melihat lintasannya pada platform bundar di sekitarnya. Kekuatannya juga sangat menakutkan, tampaknya menekan bahkan kehampaan. Kekuatannya tak tertandingi. Kiao Sang tahu betapa kuatnya Lin Xuan. Meskipun dia memiliki lebih dari 50 orang di sisinya, dia tidak berani meremehkan Lin Xuan. Ini adalah kekuatannya yang sebenarnya. Meskipun serangan Kiao Sang tidak sekuat serangan terakhir Guo Yuxi, itu tidak terlalu jauh. Di saat yang sama, murid-murid lain juga menyerang. Bab 668. Melawan. Meskipun murid-murid lain tidak bisa dibandingkan dengan Kiao Sang, mereka masih merupakan prajurit tahap transformasi kristal puncak. Dalam sekejap, kekuatan yang menakutkan meletus dan menyapu sekeliling.
makna mendalam emas palsu, makna mendalam pedang palsu, makna mendalam pedang dao palsu, makna mendalam kayu palsu, dan makna mendalam angin palsu semuanya dilepaskan. Setelah menyaksikan rekor pertempuran Lin Xuan sebelumnya, tidak ada murid yang berani meremehkannya lagi. Bahkan dengan kekuatan gabungan lebih dari 50 dari mereka dan kepercayaan diri mereka untuk menang, itu masih sama. Itu juga untuk mengurangi jumlah korban. Oleh karena itu, mereka menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya, seperti Kiao Sang. Dalam sekejap, lusinan cahaya pedang yang jauh lebih kuat dari tahap transformasi kristal puncak, cahaya pedang, cahaya tombak, tinju dan telapak tangan, dan segala macam serangan lainnya. Mereka membentuk semburan serangan yang mengalir deras ke arah Lin Xuan. Kemanapun mereka pergi, itu benar-benar gelap gulita, seolah-olah mereka telah memecahkan void. Itu sangat menakutkan. Itu sudah jauh melampaui tahap transformasi kristal. Bahkan tahap bela diri kekosongan awal pun tidak bisa menahannya. Bahkan tahap bela diri pertengahan kehampaan mungkin tidak bisa menahannya. Ini adalah serangan gabungan lebih dari 50 orang. Perubahan kuantitas menyebabkan perubahan kualitatif ini. Di platform bundar di sekitarnya, wajah para murid sekte dalam berubah secara drastis ketika mereka melihat pemandangan ini. Meskipun mereka berada lebih dari 10 mil jauhnya, mereka masih bisa merasakan ketakutan dari semburan serangan ini. Belum lagi menangkisnya, bahkan jika mereka berada 100 meter jauhnya, mereka masih akan tercabik-cabik. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana Lin Xuan, murid tahap transformasi kristal, akan menghadapi serangan ini. Beberapa murid sejati dari tahap bela diri Void juga memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mereka juga bisa merasakan ancaman darinya. Setelah itu, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Lin Xuan. Mereka ingin melihat bagaimana Lin Xuan akan mempertahankan diri dari serangan ini. Lin Xuan telah mencetak rekor untuk daftar asal-usul bumi selama ribuan tahun. Dia dikenal sebagai seorang jenius yang tak tertandingi, dan dia mampu menekan tahap transformasi kristal. Dia bertanya-tanya apakah dia akan mampu menunjukkan kekuatan yang lebih besar kali ini. Bagaimana jika dia menciptakan keajaiban lain? Semua orang menantikannya. Di arena, Lin Xuan melihat serangan yang masuk, yang hampir menutupi langit. Ekspresinya masih dingin, dan dia tetap tidak tergerak. Ini adalah serangan terkuat yang pernah dia hadapi sejak awal kompetisi 10 garis keturunan. Jika itu adalah murid lain dari sekte dalam, misalnya, Guo Yuxi, yang berada di peringkat 3 besar sekte dalam, dan Liu Qinglan, yang berada di peringkat pertama, tidak akan bisa bertahan melawannya. Tapi baginya, itu bukan masalah besar. Dalam hal kekuatan tempur, jika dia tidak peduli dengan konsekuensinya, dia akan mengungkapkannya begitu saja. Dia bahkan bisa berpartisipasi dalam kompetisi murid inti. Ini adalah serangan gabungan lebih dari 50 murid tahap transformasi kristal puncak dari sekte batin. Meskipun itu memang jauh melampaui tahap transformasi kristal, itu hanya cukup untuk mengancam tahap bela diri pertengahan kehampaan. Bahkan tahap bela diri kekosongan akhir akan merasa sulit untuk mencapai efek apapun. Belum lagi, dengan kekuatan sejatinya, dia bisa mengalahkan bahkan puncak tahap bela diri Void. Bahkan, dia bahkan tidak perlu bergerak. Dia hanya berdiri di sana, tidak ingin membela diri sama sekali. Semburan serangan ini tidak akan bisa mempengaruhinya sedikit pun. Karena dia sudah memadatkan tubuh kaisar palsu. Kekuatan fisiknya begitu tinggi sehingga bahkan seorang pembudidaya bela diri tingkat raja pun tidak dapat membandingkannya. Selain itu, kompetisi 10 silsilah telah mengasingkan diri selama 3 hari terakhir. Bukan hanya basis kultivasinya yang telah menembus 2 tingkat. Faktanya, 2 tingkat ini hanyalah efek samping. Terobosan yang sebenarnya adalah level tubuh kaisar palsu miliknya telah meningkat sekali lagi. Tubuh kaisar palsu, 20% setengah ini adalah level tubuh kaisar palsu saat ini di dalam panel atribut. Itu sekali lagi naik ke level 1. Lin Xuan memperkirakan bahwa dia akan bisa melawan tahap raja bela diri awal biasa selama beberapa ronde. Tentu saja, ini hanya perkiraannya. Itu tidak akurat, namun, ketika harus berurusan dengan beberapa prajurit tahap transformasi kristal, belum lagi 50, bahkan jika ada 500, mereka hanyalah semut. Dengan satu pukulan, dia menghancurkan mereka semua sampai mati. Namun, saat ini, dia tidak bisa mengekspos terlalu banyak. Kali ini, dia bisa memanfaatkannya. Dia bisa menggunakan fisik khusus yang dia tiru dari Zhong He. Meskipun akan ada perubahan pada auranya ketika dia menyatu dengan fisik khusus. Namun, ketika serangan ini mengalir turun, kekuatannya mengejutkan dan auranya heterogen. Bahkan pembudidaya bela diri tingkat raja, yang memiliki lebih dari segenggam tangan di sekelilingnya, tidak akan dapat mendeteksinya. Segera,
Lin Xuan tidak ragu-ragu lagi. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Pada saat berikutnya, aura menakutkan seluas lautan melonjak dan mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya. Rasanya seperti hembusan angin dan ombak yang tak terhitung jumlahnya terkumpul. Itu adalah energi Feng Yun yang sangat murni. Untungnya, fisik Lin Xuan telah mencapai tingkat tubuh kaisar palsu. Dengan bakatnya, dia telah mencapai tingkat seorang kaisar. Dia masih bisa menanggungnya. Jika tidak, prajurit lain akan menggantikannya. Bahkan seorang pembudidaya bela diri tingkat raja mungkin akan meledak karena diisi hidup-hidup. Apakah ini fisik yang istimewa? Pantas saja duplikasi itu gagal. Kilatan pemahaman muncul di mata Lin Xuan. Orang harus tahu bahwa apa yang disalin dari tubuh Zhong He hanyalah konstitusi khusus yang tidak lengkap. Bisa dibayangkan betapa tingginya tingkat konstitusi khusus itu. Masih terlalu terburu-buru. Lin Xuan menghela nafas dalam hatinya. Dia selalu berpikir bahwa dia telah melebih-lebihkan fisik istimewanya. Tanpa diduga, dia masih meremehkannya. Namun, energi yang terkandung dalam tubuh khusus yang tidak lengkap ini, tubuh elemental spirit, sebenarnya sangat menakutkan. Itu sudah memenuhi seluruh tubuhnya. Pada saat ini, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Jika ini adalah pertarungan antara dua musuh yang kuat, itu akan sangat berbahaya. Untungnya, ini adalah kompetisi 10 garis keturunan. Meskipun dia tidak dapat menyerang lagi, serangan gabungan dari lebih dari 50 murid tahap transformasi kristal tidak akan menyakitinya. Selain itu, karena bakat kultivasi telah mencapai tingkat kaisar, bakat atribut angin kencang juga telah mencapai puncak tingkat kaisar, sangat dekat dengan tingkat kaisar. Oleh karena itu, kecepatan dia menyerap energi Feng Yun ini sangat cepat. Dia seharusnya menunggu sampai dia dengan paksa menerima semburan energi ini sebelum dia menyelesaikan tugasnya. Ketika itu terjadi, dia akan bisa melakukan serangan balik. Dia bukanlah orang yang mudah dihadapi. Karena dia berani menyerangnya, dia harus bersiap untuk meninggalkan hidupnya. Pada saat ini, di medan perang, Lin Xuan juga melepaskan aura yang kuat. Namun, dia hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Dia tidak mengungkapkan seni bela dirinya, tetapi semua maknanya yang salah dan mendalam. Dia bahkan tidak melambaikan pedang berharga di tangannya. Di mata orang-orang di sekitarnya, Lin Xuan bahkan tidak mencoba menghindar, dia juga tidak mencoba membela diri. Seolah-olah dia takut konyol, dia hanya tahu bagaimana untuk tetap di tempatnya. Pada saat itu, semua orang di lapangan sangat terkejut, dan mereka semua mengeluarkan teriakan kaget dan keributan. Apa-apaan ini? Apa yang terjadi dengan Lin Xuan? Lin Xuan terkenal sebagai seorang jenius yang tak tertandingi, dan kekuatan tempurnya menantang surga. Jika dia menghindar, itu akan menjadi serangan defensif, dan dia mungkin bisa bertahan melawannya. Dia pasti akan mati. Kurasa dia ketakutan karena kekuatan serangan bertubi-tubi ini. Melayani dia dengan benar. Siapa yang memintanya untuk menjadi begitu sombong? Kehilangan nyawanya di tempat juga memintanya. Sayang sekali, jarang sekali sekte Yuanling kita memiliki seorang jenius tak tertandingi yang bisa menekan semua rekan-rekannya. Dia akan mati begitu saja. Orang-orang di tempat kejadian mendiskusikannya tanpa henti. Itu sangat hidup, dan gelombang suara mengguncang seluruh void. Ada sedikit ejekan, penghinaan, cemoohan, penyesalan, dan kekhawatiran dalam kata-kata mereka. Bab 669. Cahaya pedang yang menyilaukan. Di atas panggung bundar cabang Mistikin, Murong Xingyu menatap Lin Xuan dengan ekspresi khawatir. Dia juga tidak menyangka Lin Xuan akan bereaksi sedemikian rupa saat menghadapi semburan serangan ini. Awalnya, dengan kekuatan sejati Lin Xuan, dia tahu bahwa jika dia ingin melawan dan melakukan serangan balik, seharusnya tidak sulit baginya untuk menghancurkan semburan serangan ini. Tapi sekarang, Lin Xuan telah memilih untuk tetap di tempatnya dan tidak menggunakan seni bela dirinya, makna mendalam palsu. Dia dengan paksa menggunakan tubuhnya untuk melawannya. Dengan cara ini, akan ada sejumlah bahaya. Namun, dia telah melihat kekuatan Lin Xuan yang sebenarnya. Ketika dia berada di tingkat ke-12 tahap transformasi kristal, dia akan mampu membunuh 2 prajurit tahap bela diri Void. Salah satunya berada di tahap bela diri Void pertengahan. Sekarang, sebulan telah berlalu. Basis kultivasi Lin Xuan menerobos lagi dan lagi, mencapai tingkat ke-8 dari tahap transformasi kristal. Kekuatan sejatinya telah meningkat dalam jumlah yang tidak diketahui. Setidaknya, dengan kekuatannya saat ini, dia akan bisa mengalahkan tahap bela diri Void. Namun, dalam akal sehatnya, Lin Xuan masih tak terduga seperti sebelumnya. Dia masih bukan tandingan Lin Xuan. Oleh karena itu, metode berurusan dengannya agak berbahaya.
Paling-paling itu hanya akan membuat Lin Xuan menderita beberapa luka dan tidak akan membahayakan nyawanya. Murong Xingyu tidak melakukan apa-apa lagi. Dia hanya menatapnya diam-diam dengan raut wajah khawatir. Di panggung bundar tempat cabang Zhou berada. Ketika para murid melihat ini, mereka juga sangat khawatir. Mereka memandang Zhong He yang berdiri di belakang mereka, berharap Zhong He bisa pergi dan menyelamatkan Lin Xuan. Zhong He mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia menatap Lin Xuan dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Awalnya, dia juga ingin menyelamatkan Lin Xuan. Menurutnya, Lin Xuan akan mati apapun yang terjadi. Namun, wajah Lin Xuan tetap acuh tak acuh dari awal hingga akhir. Itu tidak seolah-olah dia takut konyol, seperti yang dikatakan orang lain. Seolah-olah semburan serangan ini tidak layak disebutkan kepada Lin Xuan. Adik laki-laki kecil, aku akan mempercayaimu lagi. Mata Zhong He berbinar. Secara teoritis, ini tidak mungkin. Namun, Lin Xuan telah menciptakan banyak keajaiban. Sekarang, bukan tidak mungkin untuk menciptakan yang lain. Dia menahan diri. Dia menunggu hasilnya. Matanya dipenuhi dengan antisipasi dan kekhawatiran. Di arena, di bawah tatapan semua orang, serangan gabungan lebih dari 50 murid tahap transformasi kristal puncak dari sekte dalam jauh melampaui serangan prajurit tahap transformasi kristal. Itu membawa kekuatan penghancur, seolah-olah telah menghancurkan Void dan turun dengan ledakan keras. Itu menyelimuti Lin Xuan. Retak, 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 gemuruh. Suara ledakan yang tak tertandingi dan menakutkan terdengar, mengguncang sekelilingnya. Semua murid dari sekte batin buru-buru menutup telinga mereka dengan esensi kristal mereka. Mereka bahkan tidak bisa menahan gelombang suara. Bisa dilihat betapa kuatnya serangan ini. Dalam pandangan mereka, Lin Xuan adalah daging mati kali ini. Namun, mereka merasa aneh karena mereka tidak mendengar teriakan Lin Xuan. Jika mereka bisa mendengarnya, orang-orang di Metal Brand akan lebih bersemangat. Mungkin bahkan sebelum dia bisa berteriak, rentetan serangan itu mencabik-cabik Lin Xuan. Namun, semua orang masih menatap arena. Pada saat ini, arena memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan kekuatan yang menakutkan melonjak di dalamnya. Itu adalah hasil dari letusan tiba-tiba dari semburan serangan itu. Tidak seorang pun dapat melihat secara jelas apa yang terjadi di tengah arena. Namun, dalam sekejap, hentikan, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. Suara itu bergema di langit dan menyebar ke seluruh Void. Semua orang tertegun, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan ketidakpercayaan. Di arena, cahaya pedang yang menyilaukan tiba-tiba menyala. Pedang itu melesat lurus ke langit. Kekuatan dari semburan serangan itu sebenarnya tidak dapat menghentikannya sedikitpun. Sebaliknya, itu menyembunyikan cahaya serangan itu. Berikutnya, semburan serangan benar-benar menyebar dari dalam. Setelah itu, dengan cepat menghilang. Itu seperti salju bertemu dengan matahari. Di bawah cahaya pedang yang menyilaukan, tidak ada cara untuk melawan sama sekali. Sosok tinggi dan kurus perlahan muncul. Bahkan kekuatan semburan serangan dan cahaya pedang yang menyilaukan tampak meredup di depannya. Itu tampaknya menjadi pusat dunia. Itu menarik perhatian semua orang. Itu adalah Lin Xuan. Saat ini, ekspresi Lin Xuan masih dingin. Namun, tidak ada luka di tubuhnya. Bahkan pakaian dan rambutnya tidak berantakan sama sekali. Satu-satunya perbedaan adalah, postur tubuhnya saat memegang pedang telah berubah. Seharusnya itu adalah tebasan, serta posisi di mana dia berdiri, dia telah bergerak beberapa puluh meter ke belakang. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk bernafas. Di bawah cahaya pedang yang menyilaukan, kekuatan dari semburan serangan menghilang dengan sangat cepat. Setelah itu, cahaya pedang yang menyilaukan menghilang juga. Sinar cahaya yang menyilaukan itu juga benar-benar menghilang. Baru sekarang adegan di arena muncul di depan mata semua orang. Setelah melihat hasil ini, semua orang di platform bundar di sekitarnya tercengang. Mereka tertegun di tempat. Setelah sekian lama, barulah mereka bereaksi. Seketika itu juga, gelombang suara terengah-engah terdengar dari kerumunan. Suara itu mulai mendidih, dan gelombang suara membumbung tinggi ke langit, mengguncang seluruh Void. Lin Xuan benar-benar berhasil memblokir serangan lebih dari 50 orang. Aku tidak sedang bermimpi, bukankah ini terlalu ganas? Selain itu, dia mampu menahan serangan itu tanpa menderita luka apapun. Dia hanya mundur beberapa puluh meter. Apakah tahap transformasi kristal ini adalah transformasi kristal sialan? Bahkan beberapa murid sejati dari tahap bela diri Void mungkin tidak bisa melakukannya, kan? Bukankah ini terlalu jauh? Mungkinkah ini kekuatan sebenarnya dari jenius legendaris yang tak tertandingi? Dia memenuhi reputasinya. Saya tidak berpikir Lin Xuan akan menerimanya secara langsung.
Apa kau tidak melihatnya menebas dengan pedangnya? Tapi untuk bisa menghancurkan semburan serangan itu hanya dengan satu tebasan, dia sudah sangat kuat tanpa cedera. Itu benar, ini terlalu menakutkan. Semua orang berteriak kaget, mata mereka membelalak tak percaya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa ini akan menjadi hasilnya. Lin Xuan tidak mampu menahan semburan serangan. Namun, dia tidak menderita luka apapun. Dia sudah sangat kuat. Ini konyol. Semua orang tidak percaya untuk waktu yang lama. Karena ini sekali lagi menyegarkan pemahaman mereka. Itu masih sangat menyegarkan. Mereka hampir mengira bahwa pemandangan di depan mereka adalah ilusi dan bukan kenyataan. Tidak hanya murid-murid dari sekte dalam, tapi juga banyak murid sejati dan tetua panggung Raja Bela Diri. Itu sama bahkan untuk seorang jenius yang mengerikan seperti Zhong He. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya memastikan bahwa ini adalah kebenaran dan bukan ilusi. Dalam sekejap, mereka bahkan lebih terkejut secara ekstrim. Pada saat ini, mereka akhirnya yakin. Rumor tentang Lin Xuan memang benar. Hanya para jenius tak tertandingi yang bisa menyegarkan rekor daftar esensi bumi yang bisa mencapai keajaiban seperti itu. Reputasi Lin Xuan sebagai seorang jenius yang mengerikan memang pantas. Lin Xuan, aku tahu itu. Kamu pasti bisa, di platform bundar cabang Mistikin. Murong Xingyu mengatakannya dengan senyuman di wajahnya. Dia senang untuk Lin Xuan. Meskipun dia sudah menduga adegan ini, untuk benar-benar melihatnya dengan mata kepala sendiri masih sangat mengejutkan. Bab 670. Fusi dengan tubuh roh Feng Yuanling. Jika Lin Xuan telah memotong semburan serangan dengan pedangnya, Murong Xingyu akan tetap tenang. Dia telah melihat bagian dari kekuatan Lin Xuan yang sebenarnya. Serangan bertubi-tubi ini tidak dapat memberikan ancaman bagi Lin Xuan. Namun, Lin Xuan tidak seperti ini. Murong Xingyu dapat dengan jelas melihat bahwa rentetan serangan itu pertama kali menyerang Lin Xuan. Dia memaksa dirinya untuk menahannya untuk sementara waktu. Baru setelah itu dia menyerang dan menghancurkannya. Pada akhirnya, Lin Xuan tidak terluka sama sekali. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Itu juga menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan Lin Xuan. Mungkin bahkan Lin Xuan, murid sejati dari puncak tahap bela diri Void yang penting, mungkin bisa melawannya. Murong Xingyu bahkan lebih terkejut ketika dia memikirkan hal ini. Lin Xuan, aku tidak menyangka bahwa jarak di antara kita tidak hanya tidak memperpendek tapi malah menjadi lebih lebar. Murong Xingyu berpikir dalam hatinya. Dia mengepalkan tinjunya dan bergerak maju secara diam-diam. Di panggung bundar cabang Zewu, semua murid juga tercengang. Mereka tidak bisa mempercayainya. Bahkan Zhong He tertegun, dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak mengulurkan tangan membantu sebelumnya, jadi dia memilih untuk percaya pada Lin Xuan sekali lagi. Ini karena ekspresi Lin Xuan sama seperti biasanya. Jelas, dia cukup percaya diri. Namun, dia tidak menyangka akan terjadi pemandangan seperti itu. Setelah dengan paksa menahannya, pedang Lin Xuan menghancurkan semburan serangan. Namun, dia tidak terluka. Kekuatan Lin Xuan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh prajurit tahap transformasi kristal tingkat ke-8. Banyak prajurit tahap bela diri kekosongan pertengahan mungkin tidak bisa dibandingkan dengannya. Ini sekali lagi menciptakan rekor baru. Tidak, seharusnya itu menciptakan keajaiban lain. Dia memang layak disebut jenius mengerikan yang bisa menekan semua prajurit tahap transformasi kristal di benua Dongyuan. Bahkan dia dan kakak tertuanya, Ye Kongming, jauh lebih rendah darinya pada usia ini. Zhong He juga sangat terharu dan terkejut. Saya tidak pernah menyangka adik laki-laki kecil itu akan sekuat ini. Jika adik laki-laki kecil saya tumbuh dewasa, cabang Zeus saya juga akan menjadi lebih kuat. Adik laki-laki kecil memang layak disebut jenius yang mengerikan. Dia memang sangat kuat. Orang-orang yang lain juga memulihkan akal sehat mereka dan berdiskusi dengan penuh semangat dengan senyuman di wajah mereka. Mereka sangat bersemangat. Lin Xuan adalah murid dari cabang Zewu, dan dia akan menderita kerugian dan kejayaan bersama. Sekarang, Lin Xuan telah mengungkapkan potensi yang begitu menakutkan. Mereka secara alami bahagia untuk Lin Xuan. Di tempat kejadian, tidak hanya para murid tetapi bahkan para tetua panggung Raja Bela Diri terkejut. Meskipun mereka sudah tua dan berpengalaman sebagai pembudidaya bela diri tingkat raja, mereka telah mendengar tentang jenius dan jenius yang tak terhitung jumlahnya. Namun, mereka belum pernah melihat seseorang yang menakutkan seperti Lin Xuan. Dengan kondisi mental mereka juga terkejut. Di platform bundar cabang logam, ada keheningan. Ekspresi yang sangat jelek terlihat di wajah mereka, dan kemarahan melonjak di dalam diri mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa keributan sebesar itu sebenarnya tidak akan bisa berbuat apa-apa pada Lin Xuan.
Itu bahkan menyebabkan Lin Xuan menjadi pusat perhatian. Ekspresi Sun Liang suram seperti air, dan niat membunuhnya sangat dingin. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Xuan bahkan lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Akan baik-baik saja jika jenius yang begitu mengerikan tidak datang dari cabang logam. Dan dia juga berasal dari cabang Zewu. Sudah ada dendam besar antara dia dan cabang logam. Jika dia tumbuh dewasa, dia takut Zhong He atau bahkan Ye Kongming tidak akan bisa dibandingkan dengannya. Bahkan mungkin saja dia akan menjadi Wu Juechen berikutnya. Dia pasti akan menjadi ancaman besar bagi cabang logam. Lin Xuan, kamu harus mati. Ekspresi Sun Liang dingin, dan dia tidak berusaha menyembunyikan niat membunuhnya. Dia sudah membuat keputusan. Setelah kompetisi 10 silsilah selesai, dia akan memberitahu Tetua Agung segala sesuatu yang telah terjadi di alam rahasia, termasuk semua yang telah terjadi di masa lalu. Dengan Zhong He di alam rahasia, dia tidak akan bisa berurusan dengan Lin Xuan. Namun, akan berbeda jika dia keluar. Di arena, Lin Xuan tidak tahu tentang ini. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menerobos ke tubuh roh elemen angin tidak lengkap. Ding, selamat atas kemajuan tuan rumah ke bakat atribut angin kekerasan tingkat kaisar. Lin Xuan tidak pernah menyangka bahwa setelah bergabung dengan fisik khusus, tubuh roh elemen angin, dia akan bisa menerobos. Meskipun itu adalah fisik khusus yang setengah rusak, bakat atribut angin kencang juga telah ditingkatkan. Dia telah menerobos ke tingkat kaisar. Di saat yang sama, Lin Xuan juga bisa merasakan kekuatan fisik spesialnya. Apakah ini tubuh elemental spirit? Lin Xuan bergumam di dalam hatinya, dan cahaya terang melintas di matanya. Dia bisa merasakan energi Feng Yun yang ringan, hidup dan agung mengalir di dalam tubuhnya. Pada saat itu, seolah-olah dia telah berubah menjadi penguasa angin. Dengan pemikiran sederhana, dia bisa membangkitkan angin topan dan badai yang menakutkan yang menyapu segala sesuatu. Pada saat yang sama, dia juga bisa menciptakan angin puyuh di sekelilingnya untuk melindungi dirinya sendiri. Sebelum ini, boom, 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 alasan dia tidak menerima luka apapun adalah karena bahkan sudut-sudut pakaian dan rambutnya tidak berantakan sama sekali. Itu karena dia secara otomatis memicu angin. Jika tidak, meskipun dia tidak akan terluka, dia tidak akan bisa setenang dan setenang itu. Kekuatannya sekali lagi telah meningkat pesat. Dia benar-benar telah melampaui tahap bela diri void. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia telah mencapai tahap Raja Bela Diri. Tahap Raja Bela Diri, tingkat Raja, dia akhirnya mencapai level Raja. Ekspresi Lin Xuan serius, dan matanya bergerak sedikit. Kali ini, bisa dikatakan kekuatannya telah melonjak tinggi. Lin Xuan juga benar-benar merasakan teror dari fisik istimewanya. Hanya tubuh elemental spirit yang tidak lengkap, setelah bergabung dengannya, sudah begitu kuat. Selain itu, dia belum melepaskan kekuatan aslinya. Basis kultivasinya masih terlalu lemah. Meskipun sebagian besar belum lengkap, diperkirakan dia membutuhkan setidaknya tahap Raja Bela Diri untuk mengeluarkan kekuatan aslinya. Sepertinya dia harus meningkatkan basis kultivasinya sesegera mungkin. Setelah menyatu dengan tubuh elemental spirit, dia mengetahui informasi yang relevan tentangnya. Tubuh roh elemen angin adalah tubuh khusus dari angin topan. Itu tidak bisa meningkatkan kekuatan fisik seseorang dengan jumlah yang mengejutkan. Namun, itu juga bisa mengubah fisik seseorang, memungkinkan seseorang untuk beradaptasi dengan atribut Gale dan meningkatkan kekuatan fisik seseorang dengan jumlah tertentu. Hal ini akan memudahkan para seniman bela diri untuk memahami teknik bela diri Gale, konsep, dan makna yang sangat dalam seolah-olah mereka adalah ikan di dalam air. Pada saat yang sama, saat menggunakan seni bela diri atribut Gale, kekuatan makna mendalam palsu juga akan sangat ditingkatkan. Namun, yang diandalkan adalah kultivasinya. Dengan kata lain, semakin tinggi basis kultivasi seseorang, semakin kuat kekuatan yang bisa dikeluarkannya. Sebagai contoh, Zhong He, yang berada di tingkat kelima dari tahap Raja Bela Diri, dapat dengan mudah mengalahkan seorang pejuang veteran tahap Raja Bela Diri akhir, Sun Liang. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya sebanding dengan puncak tahap Raja Bela Diri biasa. Itu bahkan lebih baik dari itu. Dan kekuatan sejatinya dapat memungkinkannya untuk menerobos dua alam utama di tahap transformasi kristal tingkat ke-8 dan mencapai tahap Raja Bela Diri. Yang lebih penting adalah tubuh kaisar palsu, makna mendalam palsu, seni bela diri tingkat kaisar, dan semua kemampuan bawaan lainnya dari tingkat kaisar. Kekuatan aslinya telah mencapai puncak tahap bela diri void. Tubuh elemental spirit ini hanyalah tumpukan dari mereka. Itu bukan perubahan kualitatif yang lengkap. Dan ini sudah cukup bagus. Lin Xuan juga cukup puas. Kompetisi kali ini bisa dianggap telah mendapatkan banyak hal.
Selanjutnya, sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah ini.